Kembali lagi di Cicil Bitcoin sampai nikah episode ke-56. Seperti biasa, yang tahu channel ini, sebelum kita ngelantur, kita akan opening dulu gitu. Investasi bareng Rich. Nah, di episode ke-56 ini saya akan ngelantur sedikit bermanfaat buat kalian biar kalian tahu gimana sih makroekonomi itu sebenarnya. So, tapi sebelum itu, kita punya berita penting sih. Ini sebelum kita cicil Bitcoin itu. Baru-baru ini saya take video pas hari Senin ya. Senin 5 Januari. Kenapa saya take video hari Senin? Karena saya harus cicil Bitcoinnya hari Senin. Nggak boleh nggak hari Senin. Entah itu malam Senin ataupun malam Selasa. Itu bantaran waktunya. Karena saya buat challenge eksperimen dengan portofolio ini dengan uang 350.000 per minggu, apakah itu akan menjadi sesuatu investment yang sangat berguna atau tidak. Kenapa Bitcoin? Ya karena saya tahu fundamentalnya itu bagus dan saya tidak terpengaruh dengan harga kisaran saat ini karena value-nya lebih gede gitu loh. Nah, dari berita kali ini kalian pasti dengar Venezuela itu diserang sama Amerika. Teman-teman saya banyak ributin itu gitu loh. Dan apakah yang terjadi dengan ekonomi gitu loh? Saya prediksi harga emas itu akan naik tinggi. Kalian yang punya emas, tahan ya, jangan dijual dulu ya. Tahan sampai 3 tahun ke depan, prediksi saya itu 5 juta per gram. Mungkin lebih cepat atau mungkin lebih lama. 2030 lah pasti kesampaian 5 juta per gram. Dan satu lagi, ketika Venezuela perang, kalian tahu kenapa? Ternyata di Venezuela banyak tambang Bitcoin ilegal itu. Dan Venezuela mungkin punya banyak Bitcoin dan itu akan disita oleh Amerika karena presidennya ditangkap. Nah, presidennya ditangkap, apakah ini adalah Iran dan Libya 2.0? Saya nggak tahu sih ya apa Amerika akan melakukan itu karena jika kalian tahu data Venezuela itu mempunyai cadangan minyak yang sangat besar itu. Di mana ada minyak, di sana ada Amerika itu, anjay. Di sana ada Amerika itu. Jadi saya pengen kalian tahu karena ini akan menjadi sangat-sangat berdampak banyak bagi masyarakat Indonesia. Ketika minyak itu diperebutkan, harga minyak dunia itu akan melambung tinggi karena Venezuela nggak bisa ekspor minyaknya ke Rusia, ke China. Nah, ini akan berdampak kalian yang punya motor isi bahan bensin Pertamax, Pertalite itu akan semakin naik. Itu aja intinya. Kenapa perang Venezuela ini akan bisa berdampak buruk bagi Indonesia? Harga minyak naik, bensin naik, apapun yang terbuat dari barang-barang yang menggunakan bensin itu bakal naik, biaya operasional itu bakal naik. So, jangan senang dulu tahun ini kalian UMR naik, semua barang juga naik gitu. Itu yang saya paparkan ke kalian itu pemikiran saya di cicil Bitcoin ini bagaimana, apa yang bisa kalian investasikan itu, entah itu saham. Saya ngasih tahu di grup itu saham IPCC yang sudah naik semua, MEDC mungkin bakal naik lagi. Sudah saya karena dia punya dapat proyek dari Singapura untuk alirin listrik tenaga bersih ke mereka. Dia lagi bangun PLTS tenaga surya di Batam itu. So itu cara pemikiran saya untuk cari saham yang benar itu, cara cari aset yang benar. Kenapa saya percaya Bitcoin? Ya karena Bitcoin itu teknologinya muktahir itu meresolve berbagai masalah di dunia itu. Dan itu sudah memenuhi store value. Emas pun tidak sesempurna itu gitu. Nah, daripada ngelanturnya kalian nggak ngerti, kalian coba nonton video ini terus, kalian gali, kalian ulang gitu. Pasti kalian akan mengerti apa maksud saya itu. Jangan langsung komen, gini nggak juga Bitcoin, berarti kalian nggak nyimak ya bro. Simaklah dengan benar video ini. Saya udah bikin bahasanya sesimpel mungkin buat kalian tahu. Kalian punya 10% dari penghasilan, kalian bisa investasikan
entah itu di aset yang keras dan ya seperti Bitcoin, emas dan komoditas lainnya. Setelah itu perlahan-lahan masuk ke saham, perlahan-lahan masuk ke kripto dan segala macam itu. Biar kalian ada fundamentalnya itu. Dan saya ada ebook juga, kalau kalian pengen baca silahkan baca ebook saya bandrol dengan harga murah. Karena apa? Karena kalian, saya pikir itu akan membantu kalian. Dan langsung kita cicil Bitcoin dengan HP legendaris ini, Evercost 4G gitu. Jadi seperti biasa kita pakai Indodax di sini, nggak ada sponsor, nggak apa-apa. Tapi saya saran sih cari exchange yang lain, itu ada di bawah itu Mobe, itu bagus sekali. Saya lihat UC interface-nya, dari sistem keamanannya sudah Google Authenticator lah itu, 2 kali time, jadi dana Anda nggak hilang gitu. Jadi itu local exchange juga udah di Bapepti. Dan saya nggak tahu baru-baru ini Indodax banyak punya kasus, apakah itu cuma hoax saja, apakah saya nggak tahu. Cuma saya pakai aja karena ini kosong, kalau hilang pun nggak apa-apa gitu. Kalau hilang mungkin saya akan ke kantornya dan ngasih tahu kenapa bisa hilang itu. Saya telepon CS-nya, kalau nggak ada saya pindah aja ke exchange lain situ. Atau saya ada cold wallet juga, saya pindahkan juga ke cold wallet itu. Jadi kita akan ke market Bitcoin, klik Bitcoin seperti biasa, dan di sini harga Bitcoin 1,551 miliar, itu setara dengan kalau nggak salah hitungan 92 ribuan lah itu. Kita beli 92 ribuan dolar. Kita akan beli 350 ribu per minggu, setiap hari Senin beli sekarang. Dan kita sudah dapat, kita akan lihat wallet kita berapa keuntungan yang oke. Kita refresh sedikit. Nah, kita totalnya itu punya 0,011 Bitcoin, itu setara dengan 18.300.000. Dan kita masih PNL masih loss, itu 1,194 juta. Jadi itu update portofolio kali ini di tanggal 5 Januari. Dan jika video ini bermanfaat, melantur saya bermanfaat, bahwa kalian bisa share dan follow akun IG saya dan TikTok saya itu ya investasi bareng. Saya biasanya nge-share tips keuangan dan share data-data yang biasanya berguna buat kalian untuk berinvestasi. Ya, walaupun saya tidak sekaya Timothy Ronald dan lainnya, ya setidaknya saya ngasih pemikiran mereka yang saya dapat dari, dan saya pilah-pilah dengan benar bagaimana cara berinvestasi yang benar sih. So, saya Rich, bye-bye.